Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematis Arido, kembali lagi di channel kita. Perkenalkan, nama Ana Salma Khairunisa. Ana sekarang kelas 8 SMP atau sama dengan 2 SMP. Sekarang Ana bersekolah di Rumah Tapis Arido Bekasi, yaitu yang bekerja sama dengan PKBM Darut Tauhid. Di video kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi nih, yaitu materi tentang fikih yang membahas tentang istinja. Sudah siap mendengar penjelasannya? Siapkan buku catatannya ya. Selamat menonton. Nah, Ana akan membahas tentang 4 judul di sini. Yang pertama itu ada pengertian, yang kedua hukum istinja, yang ketiga praktek istinja dan adabnya, dan yang keempat itu ada istijmar. Nah, yang pertama itu ada pengertian secara bahasa. Kata istinja yaitu berasal dari kata bahasa Arab, yaitu kata istinja yang itu bermakna atau berarti berlepas dari sesuatu. Jadi, kata istinja yaitu artinya berlepas dari sesuatu. Ketika kita setelah membuang air kecil atau membuang air besar, pasti itu ada najis kan, yang masih ada sisa kotoran gitu. Nah, itu kita melakukannya itu dengan beristinja, yaitu atau biasa kita sebut dengan cebok. Nah, secara istilah, istinja ini ada 4 makna. Nah, yang pertama itu menghilangkan najis dengan air. Jadi, menghilangkan najis tersebut itu dengan air. Nah, yang kedua itu menguranginya dengan semacam batu. Jadi, kita mengurangi najis tersebut itu dengan batu. Jadi, istinjanya itu dengan batu. Terus yang ketiga, penggunaan air atau batu. Jadi kalau misalnya nggak ada air, pakai batu. Tapi kalau misalnya ada air, pakai air. Itu istinjanya. Atau kita bisa cebok. Yang keempat, menghilangkan najis yang keluar dari kubul kemaluan depan ataupun dubur kemaluan belakang. Jadi itu benar-benar dibersihkan najis tersebut dari walaupun itu dari kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Nah, kata istinja ini ternyata ada istilah lainnya ataupun ada kata lainnya gitu dari istinja. Yang pertama itu ada istitobah. Nah, istitobah ini maknanya itu atau artinya sama persis dengan kata istinja. Nah, kan kalau istinja tadi menghilangkan najis tersebut, itu membersihkan bekas keluarnya kotoran kan, kalau istinja juga. Nah, sama istitobah juga menghilangkan sisa kotoran atau sisa najis tersebut sehabis kita buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi dibersihkan, mau itu kemaluan depan ataupun kemaluan belakang. Nah, yang kedua ini istilahnya itu ada istijmar. Istijmar adalah menghilangkan sisa buang air dengan menggunakan batu atau benda-benda yang semisalnya. Nah, maksudnya istijmar ini kita tidak lagi menggunakan air, tetapi menggunakan batu, daun, tisu, kayu, ataupun yang lainnya. Yang ketiga ini yaitu ada istinqo. Nah, istinqo itu adalah bagian dari aktivitas istinja yang menggosok-gosok pada bagian yang dibersihkan menggunakan tangan dengan batu ataupun air. Jadi istinqo ini itu salah satu aktivitas yaitu istinja gitu. Istinja ini biasanya kan kita melakukan istinja itu menggunakan tangan kiri dengan menggunakan air ataupun batu. Nah, kalau misalnya air, kita beristinjanya dengan menggunakan tangan kiri dan dengan air. Nah, itu kalau misalnya nggak ada air, berarti kita menggunakan tangan dan kita memegang batu dan kita beristinja dengan batu tersebut. Istilah yang keempat ataupun yang terakhir yaitu istibro. Sedangkan istibro bermakna menghabiskan sisa kotoran atau air kencing hingga yakin sudah benar-benar keluar semua. Nah, jadi istibro ini tuh kita memastikan apa yang berada dalam perut kita itu benar-benar tuntas keluar ketika kita sedang buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi menghabiskan sisa kotoran tersebut. Nah, pembahasan yang kedua yaitu hukum istinja. Yang pertama, hukum istinja menjadi wajib. Nah, mereka berpendapat
bahwa istinja itu hukumnya wajib ketika ada sebabnya. Dan sebabnya adalah adanya sesuatu yang keluar dari tubuh lewat dua lubang, anus atau kemaluan, kecuali buang angin. Nah, maksudnya di sini hukum istinja itu menjadi wajib apabila ada najis atau kotoran yang keluar dari antara salah satu dua lubang kemaluan, yaitu kemaluan depan ataupun kemaluan belakang, kubur ataupun dubur. Nah, bagaimana kalau misalnya buang angin? Masa harus beristinja terus? Nah, enggak, kalau misalnya buang angin itu enggak diwajibkan untuk beristinja. Jadi, hanya ketika kita buang air kecil ataupun buang air besar, itu baru menjadi wajib hukumnya beristinja, ataupun yang bisa kita sebut cebok. Nah, dalilnya itu dari Aisyah radhiyallahu anha berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu pergi ke tempat buang air, maka bawalah 3 batu untuk membersihkan, dan cukuplah batu itu untuk membersihkan." Hadis riwayat Ahmad, Nasai, Abu Daud, Ad-Daruqutni. Nah, dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah ini pernah bersabda, apabila kalau misalnya nggak ada air dan itu kita habis buang air kecil atau buang air besar, maka dari itu kita harus membawa 3 buah batu. Nah, 3 buah batu itu udah cukup loh untuk membersihkan najis tersebut. Nah, bahasan yang ketiga yaitu praktek istinja dan adabnya. Yang pertama, tangan kiri. Nah, tangan kiri yaitu dari Abi Qatadah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu kencing, maka jangan menyentuh kemaluannya dengan tangan kanan. Bila buang air besar, jangan cebok dengan tangan kanan. Dan jangan bernafas di dalam gelas." Hadis riwayat muttafaqun alaih. Adab istinja yaitu menggunakan tangan kiri. Nah, salah satu adab tersebut yaitu menggunakan tangan kiri apabila kita beristinja ataupun yang biasa kita sebut dengan cebok. Nah, kalau misalnya kita habis buang air kecil, nah istinjanya itu menggunakan tangan kiri. Dan apabila kita habis buang air besar, beristinjanya itu menggunakan tangan kiri. Jangan sampai tangan kanan. Adab yang kedua yaitu istitorah. Maksudnya adalah memakai tabir atau penghalang agar tidak terlihat orang lain. Di zaman kita sekarang ini tentu bertabir atau berpenghalang sudah terpenuhi dengan masuk ke dalam kamar mandi yang tertutup pintunya. Nah, jadi di zaman dahulu itu banyak sekali kamar mandi yang tidak bertabir. Bertabir itu maksudnya kayak pintu gitu. Jadi terbuka gitu ketika kita buang air kecil ataupun buang air besar. Jadi tidak ada penghalangnya. Jadi terlihat ketika kita sedang buang air kecil atau buang air besar. Nah, maka dari itu adabnya itu yang kedua menggunakan penghalang. Tapi di zaman sekarang ini sudah banyak ataupun udah semuanya lah intinya yang memakai tabir. Tapi mungkin ada sebagian di desa yang mungkin masih tidak bertabir ataupun tidak berpenghalang. Adab yang ketiga yaitu tidak membaca nama Allah. Tidak membaca tulisan yang mengandung nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga nama yang diagungkan seperti nama para malaikat atau nama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika kita dalam kamar mandi itu tidak boleh tuh adabnya, tidak boleh melafazkan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun para malaikat ataupun Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ucapan itu di kamar mandi. Karena kan lafaz Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan suci. Kita menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun para malaikat ataupun Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam kamar mandi yang banyak najisnya itu. Kan gak mungkin. Yang keempat yaitu tidak menghadap kiblat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bila kamu mendatangi tempat buang air, janganlah menghadap kiblat atau membelakanginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, jadi kalau misalnya kalian di mana-mana ataupun kalian ingin membangun rumah, itu perhatikan arah kiblatnya kemana dan kalian harus menyesuaikan. Jangan sampai toiletnya itu atau klosetnya itu berhadapan dengan kiblat sama dengan kiblatnya ataupun membelakangi kiblat. Nah, yang kelima yaitu istibra.
Istibro adalah menghabiskan sisa kotoran atau air kencing hingga yakin sudah benar-benar keluar semua. Nah, jadi istibro ini itu kayak menghabiskan sisa kotoran yang ada di perut kita yang ingin kita keluarkan. Jadi kita harus menunggu apakah ini sudah selesai kita buang airnya atau belum. Jadi benar-benar habis tuntas. Nah, yang keenam itu menggunakan kaki kiri dan kanan. Disunahkan untuk masuk ke tempat buang air dengan menggunakan kaki kiri, sedangkan ketika keluar dengan menggunakan kaki kanan. Nah, itu ada gambarnya juga. Gambar yang pertama yaitu menggunakan kaki kiri ketika masuk, tapi gambar yang kedua yaitu menggunakan kaki kanan ketika keluar. Adat yang ketujuh yaitu tidak sambil berbicara. Berbicara ketika buang air adalah hal yang dilarang atau dimakruhkan, apalagi ngobrol dengan sesama orang yang sedang buang air. Nah, kalau misalnya di sini di RPA itu ada 2 kamar mandi yang berdekatan. Dan itu ada ventilasinya, tapi kita tahu adabnya. Kita menerapkan adabnya untuk tidak sambil berbicara ketika buang air. Yang keempat yaitu istijmar. Istijmar sebagaimana disebutkan sebelumnya, artinya adalah beristinja, bukan dengan air, tapi dengan menggunakan batu atau benda lain. Selain air sering disebut dengan istijmar. Jadi istijmar ini maksudnya beristinja ataupun cebok dengan benda semisal kayak batu, kayu, daun, tisu itu diperbolehkan. Asalkan ini istijmar ini maksudnya bukan dengan air lagi, tapi dengan benda yang bisa dibuat untuk istinja. Nah, tapi istijmar ini ada syarat tertentunya. Nah, syarat-syarat istijmar dengan selain batu yaitu yang pertama, benda itu bisa untuk membersihkan bekas najis. Jadi benda itu harus benar-benar bisa untuk membersihkan najis tersebut. Masa iya kita ingin membersihkan sebuah najis tapi kita malah menggunakan misalnya kotoran hewan yang sama aja bohong dong, itu malah makin najis. Nah, jadi itu misalnya kayak kayu itu diperbolehkan, tisu itu juga diperbolehkan, dan daun. Yang kedua yaitu benda itu tidak kasar seperti batu bata dan juga tidak licin seperti batu akik karena tujuannya agar bisa menghilangkan najis. Nah, benda itu tidak kasar seperti batu bata. Nah, batu bata kan kasar. Kalau misalnya kita beristinja dengan itu, luka dong kemaluan kita. Nah, tapi juga tidak licin seperti batu akik. Nah, jadi yang standar aja, yang nggak kasar dan yang nggak licin. Nah, yang ketiga, benda itu bukan sesuatu yang bernilai atau terhormat seperti emas, perak, atau permata. Juga termasuk tidak boleh menggunakan sutra atau bahan pakaian tertentu karena tindakan itu merupakan pemborosan. Nah, misalnya nih ada orang kan, misalnya ada tisu yang terbuat dari emas. Nah, dia tuh kayak orang kaya tapi kayak ya udahlah saya beristinjanya dengan itu saja. Lagian ini bukan apa-apanya, harta saya masih banyak. Nah, mentang-mentang hartanya masih banyak, jadi dia beristinja dengan tisu yang terbuat dari emas. Padahal kan itu juga mahal kan, lebih berharga. Kenapa nggak disedekahkan saja gitu? Nah, yang keempat, benda itu bukan sesuatu yang bisa mengotori seperti arang, abu, debu, ataupun pasir. Nah, kan kalau misalnya pakai arang kita beristinjanya ya kotor dong. Kan najis itu kotor. Maksudnya kita ingin beristinja dengan arang ya semakin kotor dong. Yang ada itu bukan menghilangkan najis tapi malah menambah kotor gitu. Yang kelima itu benda itu tidak melukai manusia seperti potongan kaca, beling, kawat, logam yang tajam ataupun paku. Nah, jadi syarat yang kelima ini itu tidak boleh itu menggunakan kaca ataupun beling ataupun paku. Sama aja itu melukai. Coba kalian bayangin kalau misalnya kita beristinja dengan kaca ataupun beling, yang ada luka, yang ada berdarah nanti. Bukan najisnya yang hilang, tapi malah kemaluan kita yang jadi sakit ataupun berdarah ataupun terluka.
Yang keenam, benda itu harus suci sehingga beristijmar dengan menggunakan tahi atau kotoran binatang tidak diperkenankan. Tidak boleh juga menggunakan tulang, makanan, roti, karena itu ada termasuk penghinaan. Nah, jadi syarat yang keenam itu benda itu harus suci, bukan benda najis. Masa iya kita beristinja dengan tahi kotoran hewan? Kan kotoran hewan nggak mungkin kan, ada malah makin najis. Nah, tapi tidak boleh juga nih menggunakan tulang, makanan, ataupun roti. Sama aja, itu pun namanya penghinaan. Karena kan roti atau makanan yang lain itu harusnya kan dimakan dalam perut kita. Masa kita jadiin buat alat beristinja sih? Nggak mungkin. Tuh. Jadi kesimpulannya itu ada secara fikih dan ada secara kesehatan. Kalau secara fikih, manfaat istinja yaitu agar menjaga kesucian yang merupakan syarat sahnya suatu ibadah. Nah, ketika kita ingin melaksanakan suatu ibadah, yaitu seperti sholat, kita habis buang air kecil ataupun buang air besar, kita wajib tuh untuk membersihkan itu. Nah, ketika kita sudah membersihkan najis itu, nah itu menjadi syarat sahnya suatu ibadah. Jadi sah, tidak ada najis. Secara kesehatan yaitu untuk menjaga kesehatan dan kebersihan yang mengakibatkan gangguan kesehatan. Jadi manfaat istinja ini juga untuk menjaga kesehatan dan kebersihan yang mengakibatkan gangguan kesehatan juga. Nah, cukup sekian presentasi fikih bab istinja yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.